apa Indonesia mau dikuasai sama Cina. Mereka baru masuk ke Indonesia saat ini. Ya Allah, naudzubillah, mengerikan. Ada pejabat pengkhianat negara bermain di sini. Loh, sampai untuk warga asing dari Cina aja nggak apa-apa, nggak pakai PCR kok. Kaum nasionalis dia melihat ini. Mana? NKRI harga mati mana? NKRI harga mati mana? Kadrun kalau nggak bego ya namanya juga otak kebalik. Tapi nggak ada kadrun jadi koruptor dan maling duit negara Indonesia lalu minggat ke Cina jadi buronan, paham kan? Nah, langsung bayangin Pekingers LBP. Nah tuh, ini kacung gue, itu foto siapa tuh? Ini waktu ngomongin siapa nih? Ini kacung gue, di sini nih fotonya siapa nih? Aduh. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang ada beredar ya berita bahwasannya ada ini suasana semalam saat kedatangan TKA Cina di Bandara Suta ini, kalau nggak salah tanggal berapa nih ya, tanggal 5 kalau nggak salah nih. Ini tanggal 6 ya, ini diupload tanggal 6 begitu ya. Ini sekarang hari ini udah 347.000 tayang ya. Dan itu juga diangkat berita ini oleh Democracy News ya, di cuitannya juga. Viral video rombongan TKA Cina tiba di Suta awal tahun 2023, netizen sungguh zalim. Kita baca dulu beritanya dari Democracy, baru kita tonton videonya, dan kita baca dulu deh ya. Oke. Di media sosial, ini beritanya tanggal 7 ya, Januari tanggal 7. Di media sosial viral video kedatangan rombongan tenaga kerja asing TKA dari Cina di Bandara Soekarno-Hatta. Kejadian malam ini tanggal 5 Januari 2023 di Bandara Soekarno-Hatta. Anak negeri menganggur dan berlarian berpeluh mencari kerja. Mereka datang dengan santai untuk mengambil alih. Sungguh zalim, judul akun Evator yang membagikan video di Twitter. Saya kerja di bandara dan sebenarnya sejak 2015 orang-orang seperti ini sudah berdatangan ke Indonesia. Tujuan mereka ke Indonesia sebagai TKA di pertambangan yang ada di Morowali, Sulawesi Tengah, Konawe, Sulawesi Tenggara, Palopo, Sulawesi Selatan, Halmahera, Maluku Utara. Ini bukan hoaks, tapi nyata, ujar akun @Supriyo1Abdullah. TKA berdatangan di tengah peningkatan jumlah PHK, sungguh bikin binun.
timpal @ratunya tagar. Ya, ini berita ini ada ya. Ya Allah, ada berita. Nih videonya kita tonton ya. Gimana? Ini bener apa enggak? Gimana ya? Allah. Saudara-saudara, inilah TKA Cina yang baru masuk ke Indonesia di malam hari. Mereka masuk ke Indonesia. Mau cari apa mereka? Apakah Mau cari apa mereka? mereka mau cari kerja? Sementara kita di sini susah. Ini TKA Cina yang baru turun, yang masuk ke Indonesia. Masya Allah, apa Indonesia mau dikuasai sama Cina? Mereka baru masuk ke Indonesia saat ini. TKA tapi gayanya seperti tentara Cina. Naudzubillah, naudzubillah. Na'udzubillah. Sekarang kita ke Twitter deh guys ya. Kita lihat apa komentar netizen ya di sini ya. Kita let's go to Twitter deh guys ya. Ayo. Ya, ini kita udah di Twitter. Ini tweetan suasana semalam saat kedatangan TKA Cina di Bandara Suta. Aduh. Ini 6 Januari ya. Kita lihat komentar netizen apa ya. TKA berdatangan di tengah peningkatan jumlah PHK, sungguh bikin bingung. Nah tuh yang tadi. Inilah negeri dagelan, lurah dan kroni-kroninya nggak punya rasa empati pada rakyat. Duh, nanti ada yang nanya, rakyat yang mana? Ya begitu deh. Ya Allah, naudzubillah, mengerikan. Ada pejabat pengkhianat negara bermain di sini. Duh, sampai apa untuk warga asing dari Cina aja nggak apa-apa, nggak pakai PCR kok. Tak ada yang tersisa kelak buat anak cucu kita. Wajib ganti lurah, jangan minta 3 tahun lagi. Hancur bangsa ini. Gimana lagi ya. Zaman sekarang makin banyak yang minta 3 kok. Siapa ya kira-kira orang yang ada di kita untuk mengatur, mengkondisikan mereka-mereka? Siapa lagi kalau bukan pejabat merangkap pengusaha tambang yang lebih kuasa dari lurah? Iya benar juga. Enggak kayak ke orang Indonesia kayak kekurangan tenaga gitu. Apa nggak ada tenaga kerja di Indonesia? Gelombang PHK besar-besaran. Nggak paham deh. Saya kerja di bandara dan sebenarnya sejak 2015 orang-orang seperti ini sudah berdatangan ke Indonesia. Tujuan mereka ke Indonesia sebagai TKA di pertambangan yang ada di Morowali, Sulawesi Tengah, Konawe, Sulawesi Tenggara, Palopo, Sulawesi Selatan, sel-sel ya, tapi ini Sulawesi Selatan mungkin Palopo ya. Halmahera, Maluku Utara, ini bukan hoax tapi nyata. Nyata guys. Di Morosi Konawe Sultra ada satu kawasan luas, nama jalan, nama toko, warung dan lain-lain semua tulisan Cina, tapi Ebong tidak ada yang menggonggong. Kenapa? Karena otaknya mereka nyungsep semua. Kalau ada urusan yang begini, nggak ada. Nikahan orang dipikirin sama dia. Yang begini kan dipikirin. Saudaranya Luhut nih. Tuh. Luhut yang mana? Luhut kan banyak ya. Iyalah. Kaum nasionalis dia melihat ini. Mana? NKRI harga mati mana? NKRI harga mati mana? Mudah sekali TKA mencari cuan di negara kita kan? Di mana hebatnya? Hebatlah mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah kesadaran bagi orang-orang yang mengkhianati negeri kami ini. Amin. Kalau mereka nggak mau sadar, ya Allah binasakan ya Rob. Amin. Allahumma amin. Siap-siap PPKM diperketat saat arus mudik lebaran nanti. Itu tanpa tes bisa kok. Kalau nggak salah ada Kemenkes yang ngomong tuh kalau nggak salah. Dari sono udah bebas aja, nggak usah tes-tesan. Giliran warga sendiri gimana? Aduh, halah basi, nggak usah manut dengan aturan. Kalau yang lain dilonggarkan sementara mudik lebaran diperketat, santai aja, ntar setan copot-copit minggat sendiri kom. Bisa jadi. Wisatawan, pekerja, militer, atau tamu saudara besar, kata Pak Lurah kita. Ya, saudara tua ya, saudara besar ya. Kakak tertua, apa tuh gimana sebutannya itu? Awe fuang bahaya tongeng faroka. Apa itu? Bahaya, makanya waspada dan kawal Indonesia agar dipimpin orang baik dan cerdas. Senangnya bikin berita hoax, wahai batangan.
Dengar videonya, Bong. Yang hobi hoax itu kalian. Itu kejadian semalam, Bong. Kenapa lu kejat-kejat, Bong? Nggak ada videonya kok. Duh, hoax nih ya. Nggak ada turunan hoax dari kami, kecuali Bong kayak kamu. 7 grup WA saya semua ada di video itu. Ribuan orang sudah saksikan, Bong. Kenapa kamu kepanasan? Apa satu komunitas sama kamu? Kaum ngantukan ya? Tuh. Tuh, yang dibilang hoax tuh. Benarkah ini? Makin bingung aja negeri ini. Mozo sudah lihat videonya masih meragukan video itu. Aku dapat dari teman yang berada di TKP langsung. Cebong ngamuk. Siapa yang undang lu komen di mari, Bong? Itu banyak tuh. Udah gue blokirin. Males gue. Ngeladenin mereka males. Males. Apa ya? Nggak ada literasi gitu kalau itu nyerang pribadi, males jadinya gitu. Ntar gue kebawa emosi pribadi. Enggak. Lu mau ngatain gue serah. Gue kalau nggak suka ya gue blokir, repot. Yang gue bahas itu subjeknya gitu. Ini nyerangnya pribadi. Nih contoh nih ya, yang gue blokir ini kan tweet dikirim oleh akun yang Anda blokir. Kita lihat. Kawan lu siapa namanya, bisa lu pertanggungjawabkan tweetan lu ini. Gue tunggu jawaban lu ya. Cebong ngamuk siapa? Nah, lu kalau merasa ini hoax, tinggal laporkan. Kenapa repot? Pemirsa, siap-siap lihat keanehan-keanehan tingkah laku orang asli Cina ini, mulai dari berak sembarangan, ribut dengan orang lokal dan lain-lain. Beritanya pasti heboh. Dan udah banyak beritanya tentang orang-orang tenaga kerja asing ini, udah banyak beritanya, masih dibilang hoax. Udah banyak beritanya, masih juga dibilang hoax. Adakah pelanggaran UU atau sejenisnya? Mungkin sama TKI yang juga tersebar kemana-mana demi ekonomi. Tidak ada pelanggaran karena UU sudah dibuat untuk melindungi mereka. Makanya kalau kita post video seperti ini, para ebong jangan baper karena ini bukan hoax, biasa kali. Nah makanya, ini kan memang dipermudah. Kan dipermudah. Memang dipermudah. Siapa yang mempermudah? Lihat. Ada kok fakta-faktanya. Oh, itu yang mau tinggal di IKN ya? Mana mau mereka ke IKN, itu mau ke lokasi tambang yang di Sulawesi dan Halmahera biasanya. Nah tuh, di Sulawesi yang disebutkan di atas tadi tuh, yang bilang itu memang petugas bandara, sering melihat ini. Tuh ada. Video lama. Sempat ramai saat pemilu 2019. Followernya cuma 2 biji, soto banget lu Bong. Dibalas lu. Sementara impor virus terus. Mana ada virus? Tenang, ntar rakyat bisa suruh booster sampai berpuluh-puluh kali. Ini fakta nggak sih? Fakta lah, kiriman video dari kawan aku semalam yang berada di TPKP. Nah, emang lu siapa, Bong? Nih lagi panas. Cuitan lu dalam video ini jangan lu hapus ya. Nah itu, emang lu siapa, Bong? John Hendrik. Nah. Yakin kalau bener TKA? Nggak semua yang kesini jadi TKA. Iya, nggak mesti jadi TKA, tapi orang asing. Tapi banyak juga TKA di Konawe, di mana itu. Ada nggak? Ada. Kurang jauh mainmu bro, coba main ke TikTok, Hello, Snack Video, dan Wak, serta medsos lainnya. Nah, benarkah dari mana tahu mereka TKA? Lu nggak dengar videonya? Ya, tolong dicek akun yang coba hoax atau kebenarannya. Yang hoax itu kamu Bong, itu video asli Bong. Kaum ngantuan pada kepanasan. Iya, heran gue. Kadrun kalau nggak bego ya namanya juga otak kebalik. Tapi nggak ada kadrun jadi koruptor dan maling duit negara Indonesia lalu minggat ke Cina jadi buronan, paham kan? Nah, dibalas sama ini warga nih. Mau TKA dari mana aja itu lebih baik daripada lu yang taunya cuma bacot. Wah, dan lu cuma kacung Cina. Lu. Ayo, lu lihat no, penjilat-penjilat kepanasan. Nah ini udah mau ngapain ya? Umumnya ke lokasi tambang. Ahlan wa sahlan. Disambut dong. Di Morowali banyak, tiap hari ada. Nah tuh, kalau di Sulawesi ada di Morowali Sulteng, ada di Morosi, Konawe, Sultra. Nah tuh, salahnya di mana? Iya, nggak salah, tapi kalian kayak santai aja, Bung. Iya, ini bukan tentang salah, ya ini tentang keadaan negara ini, gitu. Penjilat, repot sama penjilat nih. Bangsa lagi begini. Langsung bayangin Pekingers, LBP. Nah tuh, ini kacung gue. Itu foto siapa tuh? Ini waktu ngomongin siapa nih? Ini kacung gue. Di sini nih fotonya siapa nih? Aduh.
Masih bertatangan Kak Bro. PNA Cina sudah dibuatkan KTP untuk pemilu 2024. Dirjen Dukcapil jumlahnya tidak sampai jutaan, 13.000 lebih. WNA punya KTP elektronik, Dirjen Dukcapil jumlahnya tidak sampai jutaan. Nah, sudah ada noh. Hah? Tuh, ada tuh. Para babi penikmat karpet merah dari sang pengkhianat negeri. Komunis lanat. Mereka ini tentara Cina merah komunis lanat. Waspadalah, bersiap perang sama mereka. Udah siap kita, nunggu komando doang. Waspadalah, mereka terlatih militer dan terdidik komunis. Nah, tuh, ini videonya Mardigo nih. Kita ini sedang dijajah nak dan akan dijajah kembali. Ya Allah, waduh. Ngajak perang nih. Ya Allah. Hanya lapangan yang diciptakan mereka, sedang kerjanya untuk si asing. Rakyat tetap jongos di negeri yang kaya raya korupnya. Perpu intoleransi. Aduh. Weh, niat banget ya Lord Opung datengin mereka. Penyakit datang. Sementara warga di sini dibikin ribut sama wacana beda tarif KRL yang secara teknis mustahil dan terjadi lagi. Rezim sangat welcome sama kaum sipil asing karena utang. Yang gue bingung itu masih ada aja penjilat-penjilat kepanasan ya ditunjukin begini ya. Udah lah guys, daripada kita tambah panas. Ya intinya memang fakta ya. Memang tenaga kerja asing banyak dan gelombang PHK itu lagi tinggi-tingginya nih. Banyak yang kena PHK nih. Dan ya inilah keadaan. Beginilah keadaan bangsa, negara, Republik Indonesia. Negara kaya raya, tenaga kerja asing melimpah. Sementara anak bangsa sendiri sedang berada dalam gelombang PHK. Terima kasih para pejabat, terima kasih. Sabar. Dan para penjilat ya, kalau ini ditampakkan, wah para penjilat kepanasan. Maka akan ada juga di konten gue ini, para penjilat akan komentar kepanasan ya. Ya, gitu aja. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjilat masih, waduh kepanasan penjilat, dilihatin begini, penjilat kepanasan. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal